Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Debu Buku. Kali ini saya akan membahas salah satu novel yang berjudul If I Shall Speak, Jika Saya Harus Berbicara, karya Ummu Zakiyah. Ini buku aslinya adalah buku terbitan Amerika, kemudian diterjemahkan di berbagai negara. Kalau di sini ada tulisannya telah diterbitkan di lebih dari 12 negara. Salah satunya Indonesia tentunya ya, karena ini ada udah versi terjemah ini. Novel ini bercerita tentang seorang mahasiswi Nasrani yang bernama Tamika yang harus pindah kamar karena ada insiden sebelumnya dengan teman sekamar yang sebelumnya ya. Dan di kamar yang baru inilah dia bertemu dengan dua muslimah yang bernama D dan Aminah. Jadilah satu kamarnya yang baru tadi berkumpul 3 orang yang berbeda. Yang pertama Tamika, seorang Nasrani yang taat, bisa dikatakan seperti itu. Yang kedua Aminah, seorang muslimah yang taat, dia berjilbab lebar, sholat 5 waktu dan menjaga diri sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga adalah De Gonzales, dia muslimah juga, yakin akan kebenaran Islam, tapi untuk praktiknya dia masih kurang, tidak berjilbab, kemudian tidak sholat, dan sangat berkebalikan dengan Aminah, walaupun dia sangat yakin dengan agamanya. Bahkan waktu pertama kali Tamika bertemu dengan D itu, Tamika heran, oh ternyata D itu orang Islam. Tamika pikir D bukan orang Islam, karena memang kalau dari luar sama sekali nggak kelihatan dia itu orang Islam. Dan kemudian Tamika itu di kuliahnya dia dapat tugas untuk membuat makalah yang berkaitan dengan agama, salah satu agama, dan Tamika memilih agama Islam sebagai bahan risetnya. Dan kan jadi pas tuh yang Tamika dia ada tugas makalah untuk membuat makalah agama. Kemudian dia satu kamar dengan 2 orang muslimah. Jadilah sering ada diskusi di sana, dan di diskusi awal Tamika sedikit tersinggung karena bisa dikatakan dia Nasrani, kemudian 2 orangnya tadi adalah muslimah, saling beradu argumen gitu. Dan terjadi berbagai benturan argumen di sana. Intinya setelah Tamika yang sebenarnya dia cukup yakin dan cukup puas dengan agama Nasrani itu sedikit ragu dengan agamanya setelah bertemu dengan D dan Aminah. Mungkin cukup seperti itu. Adapun setelahnya apakah yang akan terjadi dengan 3 orang perempuan tadi, bagaimana Tamika, apakah dia akan berubah, ataukah apakah dia akan lebih taat, apakah Aminah dia apakah akan istiqomah seperti dia yang taat, ataukah akan berubah seperti D, ya silahkan baca sendiri. Jujur saya sangat menyukai novel yang satu ini, walaupun nggak ada, bisa dikatakan hampir tidak ada romansa di sana, hampir nggak ada, berarti ada walaupun sangat sedikit sekali. Tapi cerita intinya bukan di romansanya, tapi tentang pencarian tadi. Terkhusus ada berbagai pikiran yang bagi saya menakjubkan. Contoh saat Tamika berpikir seperti ini, dia itu berada dalam agama Nasrani itu bukan karena dia telah memastikan agama Nasrani yang paling benar, bukan, tapi karena orang tuanya itu orang Nasrani, jadilah dia mendapatkan pengajaran Nasrani yang pertama kali, pengajaran agama yang paling awal dia tahu adalah Nasrani, baru kemudian beberapa agama yang lain. Dan masalahnya bagi Tamika adalah dia sama sekali tidak boleh bertanya tentang ini itu di dalam agama Nasrani, di dalam agamanya tadi, karena orang tuanya atau bahkan orang keluarganya terus hanya mengatakan udah percaya saja. Bagi Tamika itu nggak masuk akal. Percaya saja yang gimana? Soalnya kalau hanya percaya saja, orang lain disuruh percaya untuk sesuatu bagi orang yang berbeda agama itu ya berbeda.
Bagi orang Hindu sesuatu yang benar itu adalah Hindu, bagi orang Buddha ya Buddha, bagi orang Islam ya Islam gitu. Jadi bagi dia nggak masuk akal kalau seorang yang beragama itu hanya cukup meyakini agama dari orang tuanya saja gitu. Jadi kebenaran itu harus terus dicari, jangan hanya mewarisi dari kedua orang tua. Soalnya kalau hanya warisan dari orang tua ya standar kebenarannya itu jadi abu-abu. Bagi orang Islam ya yang benar Islam, bagi orang Nasrani yang benar Nasrani, bagi orang Hindu ya Hindu, Buddha ya Buddha, dan lain sebagainya. Dan ada percakapan menarik juga dengan Tamika ke Dr. Sanders, yaitu tadi dosennya yang memberikan tugas makalah ke dia. Dr. Sanders ini adalah seorang Nasrani, tapi beliau belajar banyak sekali agama gitu. Dan Tamika sedikit kecewa dengan Dr. Sanders ini, karena ketika ditanya apakah dia itu tetap percaya dengan Nasrani, Dr. Sanders itu sedikit ragu-ragu jawabnya. Dr. Sanders itu lebih berpikir di setiap agama itu ada kebaikan, dan dia lebih memilih untuk mengambil berbagai kebaikan dari berbagai agama itu gitu. Tapi jawaban seperti itu bagi Tamika itu nggak masuk akal. Soalnya kalau Tuhan memberikan kebaikan di setiap agama, misalnya agama A ada poin kebaikannya seperti ini, agama B ada kebaikannya seperti ini, agama C ada kebaikannya seperti ini, kemudian umat manusia harus mengumpulkan poin demi poin kebaikan dari berbagai agama, itu malah nggak masuk akal. Jadi poin yang agama satu, agama A ada poin benarnya, agama B ada, agama C ada, kemudian dikumpulin semua poinnya dari berbagai agama, jadilah puzzle itulah yang dinamakan kebenaran mutlak. Itu bagi Tamika nggak masuk akal, karena rumit sekali. Seharusnya kebenaran ada dalam satu agama dan cukup dengan satu agama itu saja yang benar. Dan perdebatan yang lain di novel ini banyak banget ya, antara pikirannya Tamika, pikirannya D, pikiran Aminah, yang benar-benar logis gitu. Dan di diskusi mereka bertiga ataupun dengan dosennya Tamika itu juga keren sekali bagi saya. Salah satunya yang unik tentang perdebatan antara Tamika dan Aminah itu adalah adalah tentang pakaian muslimah. Kenapa Pak muslimah itu pakaiannya seperti itu, kan berjilbab kemudian menutup tubuh gitu kan ya, kecuali wajah dan telapak tangan, kenapa seperti itu? Aminah dengan sederhananya beliau menjawab, kita itu adalah sama seperti misalnya kita bekerja di pabrik gitu. Pabrik yang menggaji kita akan memberikan peraturan, hari ini sampai hari ini pakai baju seperti ini, seperti itu kan ya. Sama, Allah yang telah menciptakan kita tentu lebih boleh untuk memberikan aturan berpakaian seperti apa, seperti itu. Misalnya juga masih tentang pakaian tadi, Tamika merasa aneh, emang pakai baju selebar itu nggak panas gitu. Kemudian Aminah menjawab balik, kamu sendiri pakai baju yang terbuka seperti itu apakah panas apa enggak? Ya tetap merasakan panas. Jawab Tamika, iya udah panas ya panas gitu. Karena mau pakai baju yang lebar ataupun baju yang terbuka, kalau emang udaranya panas ya tetap merasakan panas. Bahkan sebaliknya, orang-orang misalnya di gurun pasir gitu, mereka menutupi diri, menjaga kulit mereka dari sengatan sinar matahari itu justru dengan memakai baju yang lebar, bukan malah memakai baju yang terbuka. Dan banyak sekali perdebatan yang lain, diskusi yang sangat ilmiah bagi saya antara tiga orang tadi dan dengan Dr. Sanders. Jadi untuk teman-teman yang misalnya udah bosan, saya bosan dengan novel romance ya, bisa dengan baca novel ini. Dan ini benar-benar bisa dikatakan ilmiah ya, karena banyak sekali pujian di salah satu bukunya dan dari orang-orang yang bukan orang sembarangan. Salah satu contohnya ini, ada
kutipan, ada apa ini namanya, penjelasan dari salah satu mantan penasihat Presiden Amerika Serikat, yaitu Dr. Robert. Beliau berkata, saya tak bisa berhenti membacanya sebelum selesai. Plot dan gaya penulisannya sungguh brilian. Ada yang lain dari sini, salah satu pengajar di Howard University. Novel ini layak menjadi bahan kajian akademis yang serius. Karena benar-benar banyak sekali perdebatan di dalamnya, diskusi ilmiah. Jadi untuk teman-teman yang mulai bosan membaca novel romans, ya bisa dicoba novel ini. Benar-benar mencerahkan kita bahwa agama yang kita anut itu sebenarnya, dalam pencarian agama sebenarnya kita harus benar-benar mencari agama kita gitu. Bukan hanya orang tua kita agamanya A, berarti kita harus ikut A. Ya, kalau seperti itu, kalau kita hanya berpikir seperti itu, kita nggak akan merasakan kepuasan untuk mencari kebenaran itu sendiri gitu. Dan kalau berpikir orang tua kita agamanya A, kita berarti harus A, berarti nggak ada agama yang salah. Itu semua orang juga kebanyakan seperti itu, ngikutin agama kedua orang tuanya. Tapi yang benar sebenarnya kita harus terus mencari kebenaran itu sendiri. Ya, seperti itu mungkin bisa saya sampaikan setelah membaca buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.